wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia. Kenapa tidak? Di subuh ini kita dapat karunia besar sekali, yaitu masih bisa salat, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjamaah pula di Masjid Negari Sungayang ini. Tahu tak kita bahwasanya salat sunatnya saja lebih afdal dari, lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah, dunia dan seisinya banyak ini, tapi salat sunat subuh saja lebih baik pada dunia dan seisinya itu. Andainya presiden bangun tidur, dia mengerjakan tugas-tugas kepresidenannya, raja mengurus rakyatnya, kemudian para pengusaha-pengusaha dan semua mengerjakan apa yang dikerjakan dari urusan duniawi, tapi salat sunat subuh atau salat subuh tidak dia kerjakan, tidak ada artinya. Karena mereka sebagian kecil dari dunia, masing-masing sebagian kecil dari dunia. Presiden hanya menguasai satu dari 186 negara. Sedikit kan? Tapi yang salat subuh berjamaah lebih baik dari itu semua. Dan apa maksud lebih baik dari itu semua? Kita miliki itu semuanya, kita gunakan fisabilillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat, di saat kita balik ke akhirat dari perantauan ini, yang pertama dibuka bawaan kita adalah salat juga. Ibarat merantau gitu ya, balik kampung, sah? Nah, pertama yang dikoci, tahu dikoci enggak? Yang dibuka oleh orang tua kita, pembawaan kita itu adalah, nah kalau mama kita balik, kita apa yang pertama tengoknya? Tak pernah merantau. Ini bahasa orang Minang lah, suka merantau. Ha, pitih. Ke pitih? Nah, ini kalau ada pitih bisa berbini. Sah? Kalau pulang tak bawa pitih, tak bisa bini doang. Nah, kita pulang ke akhirat, nanti yang pertama dilihat adalah salat. Nanti kalau pulang kita dari rantau, balik ke akhirat, tengok solatnya, yang lain tak tanya lagi. Nah, banyak piti, banyak solatnya, sah? Tapi kalau sempat solat masalah, pasti yang lain bersalah. Jelas. Oleh itu kaum muslimin muslimat, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Kita masih diberikan kesempatan pula untuk sama-sama duduk di rumah Allah ini. Ini kalau bukan karena iman, berat untuk datang ke sini. Sahih? Tak mudah. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita dan menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan pinta kita.
Sajud salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, orang yang paling berjasa kepada kita. Jazakallah khairan. Terima kasih. Syukran. Orang yang paling berjasa kepada kita. Karena diberi, kita manfaatkan. Nah, jazakallah. Yang paling berjasa pada kita. Sampai matinya pun masih meninggalkan jasa. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati? Meninggalkan hutang? Meninggalkan budi, meninggalkan amal, jasa. Dan manusia paling berjasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan namanya saja disebut mendatangkan kebaikan. Sah? Disebut aja namanya datang kebaikan. Itu salawat dan salam kepadanya. Kalau kita sebut nama kita, tergantung. Kalau orang senang dengarnya, rahimahullah. Tapi kalau sempat, ya orang selalu kita susahkan, innalillahi a'udzubillah. Dia sebut nama kita, a'udzubillah. Coba tengok, kalau sebut iblis, orang bilang apa? A'udzubillah. Kalau sebut Fir'aun, alaihi la'natullah. Sebut Haji Abu Lahab, salah. Abu Lahab haji tak Pak? Abu Lahab haji tak? Tidak ya? Ini apa syarat disebut haji? Syarat seseorang dapat gelar haji apa? Apa haji tak? Belum? Oh, semoga Allah mudahkan. Doakan Bapak ini, Masya Allah. Sudah daftar belum? Sudah daftar? Sudah mendaftar belum? Oh, belum juga. Semoga niat masih ada ya. Allah mudahkan. Masya Allah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Nah, syarat dapat gelar haji kan pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Abu Lahab haji enggak waktu itu? Dia panitianya, Pak. Orang jahiliyah kan haji, sah? Dan tak tanggung-tanggung lagi, dia pengurus Masjidil Haram. Pengurus Masjidil Haram. Nah, cuman sayang kerjanya menghalangi dakwah. Yang dihalangi bukan pula sembarangan, keponakan kandungnya. Alasannya apa? Karena bawa ajaran tak sesuai kearifan lokal, tak sesuai dengan budaya Arab, tak sesuai dengan kebiasaan turun temurun. Nah, datang pula orang liberal, ingin pula Islam ala Nusantara, karena mereka Islam ini budaya Arab. Abu Lahab bilang dulu tidak sesuai budaya Arab. Akhirnya Islam ini hanya diterima oleh orang-orang yang beriman saja. Kalau orang-orang semua menolak karena budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, mereka katakan ini tidak sesuai dengan yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ma'asyiral kiram, kala itu kita patut pula untuk selalu berdoa untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan sebaik-baik doa untuk beliau adalah yang diajarkan Allah langsung untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Maka namanya disebut, Masya Allah, mendatangkan kebaikan. Siapa yang salawat kepadanya sekali, Allah mengabulkan atau membalasnya dengan salawat 10 kali. Para ulama menyebutkan, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seolah-olah
kita mengucapkan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali dengan sekali salawat, dan ke-10-nya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kayaknya lebih bagus kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad daripada mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni. Kenapa? Kenapa? Karena salawat dari Allah. Kalau doa dari kita. Salah saya? Siap salah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau kita ucapkan sekali kabul, bagus. Tapi kalau baca selawat seperti mengucapkan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, karena salawat dari Allah untuk kita adalah al-maghfiratu war-rahmah, ampunan dan rahmat. Oleh sebab itu beruntung kita, karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu banyak-banyak baca hadis-hadis Nabi, banyak-banyak pelajari sunnah-sunnah Nabi, banyak-banyak kembali pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Imam Ahmad, ahadzun nasi bi Rasulillah alul hadis. Yang paling beruntung dengan Nabi SAW adalah ahli hadis. Karena apa? Innahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Karena ahli hadis selalu menyebut nama Nabi, dan setiap nama yang disebut mereka bersalawat kepadanya. Andainya di masjid ini misalnya dibacakan kitab hadis Arba'in misalnya, ya Pak ya, boleh hadis pertama an Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, sampai dia katakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadis kedua an Amirul Mukminin Umar kada aidan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kada, bainama Rasulullah kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Pasti nama Nabi akan selalu disebut-sebut. Nah, setiap nama yang disebut kita bersalawat. Dah, kayaknya dah cukup lah ya. Kan cukup mukadimah aja. Nah, ma'asyiral kiram, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tadi saya katakan salat sendiri adalah hadiah istimewa dari Allah untuk kita. Coba bayangkan seluruh syariat, dari seluruh aturan, perintah dan larangan, petunjuk dan tuntunan, itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi perintah solat lain. Nabi yang langsung diundang naik ke mana ya? Ada naik selain ke atas? Ada naik selain ke atas? Kayaknya tidak ada ya Pak ya? Pak Haji, ada naik selain ke atas? Kalau naik kan ke atas sah? Nah, kalau tuan-tuan tidak percaya, saya sudah nanya kawan-kawan dari seluruh dunia. Ya, kawan-kawan saya yang ada dari Brazil, dari Argentina, dari Amerika, dari Prancis, China, Jepang, saya tanya, ada naik selain ke atas? Alhamdulillah semuanya bilang naik ke atas. Ada naik pangkat, Ustaz? Naik ke atas juga kan? Sah? Naik pangkat, naik ke atas enggak? Naik juga, alhamdulillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi diundang naik ke atas. Ngapain? Tapi tadi menjemput perintah salat. Kepada siapa diambil? Kepada Allah. Masya Allah. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa itu tuan-tuan sudah sering mendengar dari kajian-kajian sah, sampai Nabi SAW harus berulang kali demi cintanya pada kita, demi sayangnya pada kita,
Dia ingin kita tidak susah dan sulit. Sampai bolak-balik naik ketemu Allah SWT. Lalu diperintahkan 50 kali solat. Mak awak 5 aja dah tak apa kita dibuatnya Pak ya. 5 aja. Sudah begini kita. Mana yang lebih banyak hadir subuh ini daripada yang tidak hadir? Hah? Kalau tengok jumlah mobil di jalan, jumlah mobil aja lo dulu lebih banyak daripada jumlah kita yang ada di masjid. Sah? Nah, padahal mobil isinya. Jadi 5 waktu sudah berat bagi kita, dan Allah akui itu. Wa innaha lakabiratun. Salat itu memang berat, karena memang tugas-tugas besar itu yang sanggup melaksanakannya memang orang-orang yang kuat juga. Makanya untuk urus negara jangan tambah SD. Sah? Iya tak? Atau yang tak punya ijazah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, harus orang yang memiliki kemampuan. Dan salat ini memang bukan pekerjaan orang biasa. Maka saya katakan, tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Tak percaya tengoklah, pergi ke atas, ada catatan sekarang. Hah? Tak percaya nah. Nanti saya katakan, sekarang malaikat sedang ganti sip ini. Sah? Malaikat sedang ganti sip. Pegawai siang mulai bertugas, pegawai malam naik ke atas. Ngapain? Melapor. Berarti kantornya di mana? Melaporkan amalan kita. Subhanallah. Jadi ini orang tercatat orang-orang hebat. Allah tanyakan kepada para malaikat, kaifa wajadtum ibadi? Qalu atainahum rabbana wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Rabbana, ketika kami turun tadi, kapan turunnya? Maghrib kemarin, sah? Kemudian kami dapatkan mereka salat. Di mana? Masjid Nagari Sungayang. Masuk enggak catatan enggak? Serius nih? Ada pengecualian? Masuk. Wa taraknahum wa yusallun. Nah, kami subuh tadi tinggalkan, mereka juga salat. Wih, kalau sempat laporan naik ke situ, ke atas. Nggak usah jauh-jauh dulu ke Pak Prabowo misalnya, dan dia senang orang salat. Kira-kira gimana? Gimana orang Sungayang tuh? Alhamdulillah, kemarin pas kami sampai, mereka salat juga. Sekarang sedang salat juga. Nah, senang tak kira-kira? Wih, luar biasa. Besok kalau gitu MBG dikirim ke rumah-rumah mereka, tidak sekolah lagi. Kirim ke rumah. Pak, mau Pak? MBG dikirim ke rumah, mau? Bukan anak sekolah lagi, tidak mau kayaknya. Ada masalah dengan MBG. Allah musta'an. Doakan aja supaya diberikan taufik kepada para pelaksana. Maklum, kan baru dimulai, sah? Baru dimulai tentang belajar. Tentulah ada jatuh bangun kan. Doakan mereka. Nanti kalau ada banyak untungnya nanti untuk kita lagi. Itu pertama itu untuk mereka dulu lah. Tentu itulah. Sabarlah dulu. Biarkan mereka beruntung dulu, sah? Habis itu nanti ada banyak baru. Itu. Oke, Pak, kan baru mulai kan. Nah, tentu harus ada banyak biaya yang harus yang dikeluarkan. Ya maklum lah, sama-sama maklum aja lah. Nah, karena memang kita negeri ini utangnya yang banyak, bukan penghasilannya yang tidak ada. Utangnya banyak, penghasilannya melimpah. Sahih? Negeri kita ini utangnya banyak, penghasilannya melimpah. Salah saya? Enggak kan? Kalau salah siap salah. Nah, penghasilannya melimpah, hutangnya apa salahnya itu ya? Mungkin karena masjid belum penuh di waktu subuh barangkali. Sah? Itu masalahnya. Baik.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi yang langsung disuruh ke atas, dan bolak-balik Nabi alaihissalam sampai, dalam riwayat mengatakan sampai 9 kali, yang lain mengatakan sampai 5 kali. Coba tuan-tuan, kalau sempat misalnya Pak Gubernur kita menghadap Presiden untuk suatu permintaan rakyatnya di daerah ini, sampai 5 kali dia melobi, tuan-tuan apresiasi tak? Hah? Apresiasi tak? Dah saya coba 5 kali. Alhamdulillah, awalnya APBD kita dikasih 7 triliun. Alhamdulillah setelah lobby 5 kali jadi 50 triliun. Mak, senang dengar tak? Hah? Ya. Awalnya diwajibkan 50. Awak dengar 5 aja dah menggigil dengarnya. Mak 5 kali solat. Ya. Ni 50 asalnya. Tapi berkat izin Allah kemudian usaha Nabi Musa yang ikut memikirkan kita, dia sampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummataka la tutiq, umatmu tak akan sanggup, minta keringanan, irji ila rabbik wala itlub minhu takhwif, minta keringanan, datang lagi dikurangi, turun lagi, minta lagi. Kalau bukan karena cinta, bukan karena tidak sayang, malas lah, biaran aja, dah sanggup mereka 5 juga belum tentu juga laksanakan, sah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu sayang dan pengasih pada orang-orang beriman. Dia minta, akhirnya difardukan 5. Dan 5 ini tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tetap dihitung 50. Amdaitu faridati, kata Allah, saya sudah tetapkan, laksanakan yang telah saya wajibkan. Wa khaffaftu an ibadi, dan saya ringankan hamba-hambaku. Khamsa bi khamsin, 5, tapi hitungannya 50. Ya Allah ya Rabbi, kalau 5 dihitung 50 berapa persen? 500%. Carilah di dunia ini kemanapun tuan-tuan, ada enggak yang menggaji kita 500%? Wih, ada enggak? Mak kita aja enggak sanggup dah, sah? Saudara kita enggak sanggup. Yang ada adalah memotong, ada tuh, sah? Dapat duit, minta semua mak, sini Pak simpan, katanya. Udah itu habis tak mana? 500%. Enggak 500 tuh bang. Mana 1000%? Ya 1000%-nya. Salah wak. Oh ini tahu dia, memang dia pandai hitung. Memang bendahara sih ya. Iya, 5 dihitung 50, 1000 bang. 10 kali itu. Sah? 1000%. Masya Allah. Antum mau 1000? Ma'asyiral kiram. Itu masih ditambah lagi. Kalau kalian sholat berjamaah kali 27 lagi, sah? Makanya rugi orang yang tidak datang ke masjid ini. Rugi. Tidak rugi kecil Pak, rugi besar. Yang sunatnya aja lebih baik dari dunia dan sisinya. Kita lihat orang bersiap-siap nak pergi bekerja pagi-pagi, dah siap-siap nak pergi kan sebelum subuh. Paling-paling dapat apa? Apa yang dia dapat? Ada orang pergi nyadap karet sebelum subuh berangkatnya, tidak salat. Ya bukti tidak salatnya, rokoknya dari pergi sampai pulang tidak pakai mancis lagi, tidak pakai korek api lagi Pak. Pernah dengar apa? Pergi tahu Pak, nyadap karet, motong. Apa nama sini? Manare? Manakir. Manakir. Ada sih kok. Lain. Bagi manakir. Berangkat sebelum subuh tu, hidupkan rokoknya, sampai pulang jam 11, ndak padam-padam apinya. Kira-kira solat ndak dia? Solat ndak dia? Pasti ndak solat.
Boleh sholat sambil merokok. Jadi itu putih boleh. Habis-habis hidup lagi dengan api itu. Berapa bungkus sehari itu? Kalau kayak gitu. Tidak pernah coba sih. Alhamdulillah beruntung atau tidak rugi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitu. Padahal berapa yang dia dapat? Padahal kalau dia singgah dulu ke rumah Allah ini, lalu baru pergi, saya jamin. Ini bukan teori, tidak. Langsung ada prakteknya. Saya pernah beri kajian subuh seperti ini. Ini mohon maaf saya memang biasanya lama-lama dikit Pak. Ini mohon maaf aja ya. Kan mungkin sekali ini aja lah, tolonglah. Kasih waktu yang lama dikit. Nah, lama-lama. Jadi orang Sumandro, abangmu sama ipar. Jadi nak pergi segan. Sah? Ndak pergi waktu. Biasa dia berangkat salat subuh, dak jemaah dia tu kan. Salat subuh langsung berangkat. Ini dah sudah pula jemaah di masjid. Habis itu ada kajian subuh pula. Kapan selesai nanti? Biasa jam 11:30 baru selesai. Tapi subhanallah tetap dia ikut kajian sampai selesai, situ baru berangkat. Alhamdulillah jam 11 dah selesai juga. Nah, gimana itu? Biarkan Allah yang ngatur. Biar Allah yang ngatur. Ternyata keberkahan itu luar biasa. Allah berikan pada orang yang menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Baiklah kaum muslimin, ini secara umum. Salat adalah tempat mengadu bagi orang-orang yang saleh dalam permasalahan kehidupan yang sangat banyak. Nabi kita alaihissalam menjadikan salat sebagai tempat mengadu. Karena Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan orang yang salat dengan benar pasti penyabar. Orang yang salat dengan benar pasti penyabar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah jadikan salat ini sebagai patokan kebaikan kita. Benteng terakhir yang pertama dicabut dari umat ini kata Nabi adalah sifat amanah. Yang pertama dicabut. Kayaknya sudah lama dicabut nampaknya ya. Iya. Hah? Amanat rakyat, tapi amanat penderitaan kayaknya dah lama dicabut ya. Ya wajar lah Pak, salat aja dah lama hilang. Dan terakhir adalah salat. Makanya mohon maaf, ketika orang kampanye pemilihan biar presiden, bupati, gubernur, bupati, wali kota, sampai RT, saya tidak tertarik dengan kampanye ekonomi. Sebab apa? Tuan-tuan tidak disuruh ngurus ekonomi oleh Allah. Sah? Kan tidak disuruh. Itu masalah kecil ngurus ekonomi itu. Saya katakan masalah kecil. Nabi tidak sekolah ekonomi, tidak ada maka tuan ekonomi. Tapi dalam waktu yang singkat menciptakan masyarakat adil, makmur, aman, sentosa. Umar bin Abdul Aziz itu lulusan, tapi kawasan kekuasaannya 2/3 belahan bumi waktu itu. Bisa dalam 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 5 bulan 22 hari bisa orang berjalan menjajakan zakatnya dari Sana'a di Yaman sampai Baghdad di Irak. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. Kira-kira kita gimana? Orang pengumuman pembagian zakat di Surabaya datang dari Sungayang. Antri. Rupanya 50.000 cuma. Injak pula ya, di antrian. Sah? Iya. Makanya saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik dengan kampanye ekonomi. Sebab semua yang berjanji peningkatan ekonomi, selalu menurunkan ekonomi. Berapa utang luar negeri kita? Tidak usah dikaji, itu gaji orang dah.
Bikin risau aja. Sah? Bikin risau kita kan? Peningkatan ekonomi 5-6%. Awak dah harap, ya Masya Allah naik ya ekonomi kita 5-6,5%. Rupanya utang luar negeri naik 1.500%. Apa guna? Sah? Apa gunanya? Ustaz paham? Wih, kalau gitu mana yang kita ini kan, yang kita harapkan? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Ini akan dibantu oleh layansurannallaha may yansuru. Allah akan bantu orang yang membantunya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah maha kuat, maha perkasa. Siapa yang dibantunya? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang bila kami berikan kekuasaan di permukaan bumi, dia mendirikan salat. Rupanya salat yang dibutuhkan oleh Allah, yang diizinkan Allah dari kita. Pemimpin yang menyuruh orang salat, bukan pemimpin yang mengaji ekonomi. Tidak akan sukses. Kok marah sama saya? Hah? Mau baca sejarah kita? Hah? Nah. Kemudian wa atau zakah. Bayar zakat, bukan meningkatkan pajak. Paham tak? Mana yang tinggi zakat dan pajak? Hah? Serius, mana yang tinggi zakat pajak? Pajak tidak pernah menyejahterakan, tapi zakat menuntaskan kemiskinan. Aneh ya, 2,5% menuntaskan kemiskinan. 21% menambah kemiskinan. Ini bukan teori Pak, nyata. Itu negara dulu, negara sekarang masih ada. Ya, yang tidak menerapkan pajak masih ada, tapi karena tuan-tuan desak terus, akhirnya bikin juga pajak akhirnya tambah menurun ekonominya. Dulu sebelum ada pajak, ekonominya stabil. Tapi setelah ada pajak, udah mulai. Ini kalau udah masuk pajak ya, yang berzakat tidak mau. Saya sudah bayar 21% nih Ustaz katanya. Pajak lagi katanya. Sah? Buktinya banyak bertanya. Ustaz, saya kan dah dipungut dari usaha saya sekian persen katanya. Belum lagi untuk calo-calo. Nah, sah? Wajib juga zakat lagi Ustaz. Saya bilang, iya wajib. Terus pajak wajib Ustaz. Nah, itu jangan tanya sama saya. Saya pun harus bayar pajak juga sebelum. Cuman sebenarnya pasrah tapi tak rela. Apa sebab? Yang sahih kan pajak tidak halal kan? Sah? Cuman karena diwajibkan, wajib kita bayar. Kalau tidak ada jalan, mobil kita tidak jalan, kereta kita sah? Betul? Nah, cuman kalau kita harapkan negara ini memberdayakan zakat, bukan memperbanyak pajak. Setuju? Tidak setuju, ayolah habis bayar zakat tu. Pajak tu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dengan salat Allah akan perkuat kita. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Nah, khusus salat subuh. Luar biasa di salat subuh ini. Dan tuan-tuan sendiri sebenarnya merasa bagaimana indah dan bahagia ketika kita selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Pasti tidak akan sama dengan orang yang tidak salat subuh berjamaah. Tidak sama. Bahkan di di kehidupan sehari-hari tidak akan sama. Bagaimana nak sama orang yang diberikan Allah banyak kelebihan? Apa saja kelebihan? Tadi sudah dibacakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disebut dengan Qur'anul fajr. Qur'annya fajar. Dinisbatkan pada Qur'an. Qur'an ada semulia-mulia bacaan. Kenapa? Karena di salat subuh biasanya memang bacaan Qur'annya lebih panjang daripada salat yang lain. Dan hikmahnya banyak. Kemudian menunggu antara azan dan qamat di salat subuh juga lebih lama.
supaya lebih lama kita menikmati yang belum solat sunat, yang nak berdoa antara azan dan qamat berdoa. Dan di solat subuhnya juga pertama lebih panjang rakaat kedua supaya yang terlambat bisa bergabung dan tidak terlambat. Itu hikmahnya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudah, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana? Nabi katakan ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Nanti para malaikat bergantian bertugas, ada yang tugas malam, ada yang tugas siang. Kapan mereka? Yastami'una, mereka berkumpul, assembly point-nya, waktu berkumpulnya, tempat berkumpulnya, atau waktu tempat kumpulnya adalah di waktu salat subuh dan salat asar atau lepas asar. Apa gunanya mereka menyaksikan? Tadilah Allah tanya, dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ya sama seseorang, sekarang dia sudah dapat laporan, tapi dia masih menanya lagi. Sah? Betul kan? Misalnya saya sebagai pimpinan di kantor, saya sudah dapat laporan si fulan pekerjaannya luar biasa. Tapi untuk ini, mengangkat nama orang itu, saya tanya lagi sama pegawai yang berkaitan dengan pemeriksaan internal. Menurut kamu si fulan gimana? Lalu disebut, ini luar biasa. Sebutan ini untuk menguatkan, dan bukan menguatkan, untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Jadi Allah tanya pada malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kami dapatkan ketika kami turun bertugas, mereka sedang salat, dan ketika kami tinggalkan, mereka juga sedang salat. Kira-kira Allah senang atau tidak ya? Senang atau tidak? Iya. Kalau Allah senang, turun rahmat kan? Makanya orang-orang yang mendirikan salat, dari mulai pemimpin sampai rakyat, Allah mudahkan urusannya. Allah pelihara dan jaga. Jelas? Jadi kalau tuan-tuan ini tunjuk jadi pemimpin dalam skala kecil apapun, termasuk pemimpin keluarga. Apa yang Allah perintahkan pada keluarga? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah mendirikan salat itu. Jadi memang salat itulah puncaknya, khususnya salat subuh. Kemudian siapa yang hadir salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Man salat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Kita kalau sempat, misalnya ada orang berpuasa atau ada orang kuat, kadang preman aja yang kuat, centeng aja. Kalau sempat dia kenal sama kita, lalu ada orang yang nak berbuat buruk pada kita, itu keponakan si fulan tuh, iya kan? Misalnya namanya si fulan Singa, Dasman Singa, gelar Singa, tahu Singa? Tentu takut orang. Oh, dia itu dilindungi orang tuh. Takut tak orang tuh? Takut. Nah, padahal sebenarnya kalau terkenal singa di luar, biasanya di rumah dikuasai istri. Tentu tahu tak, singa jantan itu patuh sama singa betina. Ya, kalau ada bapak-bapak ini bagak di luar, nanti di dalam rumah biasanya gampang dipatuh. Jelas ya? Oleh sebab itu cari nomor istrinya ya. Ya, saya sudah lakukan itu. Berhadapan dengan orangnya susah banget gitu. Akhirnya ada usulan, Ustadz, kita hubungi aja istrinya. Siap, saya bilang, kasih nomor. Saya suruh staf bantu saya menghubungi. Alhamdulillah tembus Pak. Yang kami rundingkan 5 kali tak selesai, hanya dalam semalam aja selesai. Ditelepon lepas isya, Bu, tolonglah Bu ya, nanti ketika kan Ibu kalau bicara dengan beliau dengan cinta,
Kalau kami kan beda kan? Nah, itu sah pihak dan pihak gitu kan. Nah, nanti pas menjelang tidur bisikkan ke telinga bapak. Siap katanya. Alhamdulillah lepas subuh masuk telepon. Alhamdulillah Ustaz, silakan kata bapak. Paham? Tentu itu rumus itu. Ya, tidak selesai juga. Telepon ibunya. Orang tidak mau durhaka sama maknya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita ada sesama ini payah kita. Tapi kalau dengan orang tuh, dengan istrinya, makanya dalam ilmu singa ada ilmu tentang hewan. Ternyata memang singa jantan diatur oleh singa betina. Iya, dipukul sama istrinya tidak melawan dia. Tidak pernah tengok. Tidak pernah nengok ya. Tentu nampak singa aja belum pernah ya. Nah, jadi dijaga oleh yang maha kuasa. Makanya syaitan pun angkat tangan, tidak berani mengganggu kita. Orang yang keluar rumah, lalu dia mengucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Apa kata syaitan? Waqad uqita wa hudit. Ini orang sudah dilindungi. Dah dia umumkan pada para pejabat-pejabatnya, ini jangan diganggu lagi. Bahaya ini. Ada pelindungnya. Jadi siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Tidak ada yang bisa menembus jaminan Allah SWT. Kalau bukan karena waktu yang singkat, saya tunjukkan kisah-kisah nyata orang yang menjaga salatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita nyata. Kemudian ma'asyiral kiram, siapa yang salat subuh berjamaah itu dia ini berpeluang untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Gimana pula caranya? Man tatahhara fi baitih thumma kharaja ila shalah wa shalla ma'al imam thumma jalasa fi musalla hatta tatlu'a asy-syams wa lam yuhdits thumma shalla rak'ataini inda syuruqus syams kutibat lahu hajatun tammah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu keluar salat berjamaah subuh dan setelah salat tetap di masjidnya berzikir yusabbihullah sampai terbit matahari, tidak batal wudunya, kemudian langsung salat duha. Orang menyebutnya salat syuruq, sebenarnya duha yang didahulukan. Lalu dia salat 2 rakaat, dituliskan pahala haji sempurna. Walaupun hadis ini secara sanad dhaif, sebagian menghasankannya, sebagian menguatkan hadis ini. Tetapi peluang itu bahwa salat setelah terbit matahari sabit dalam Sahih Muslim dari hadis Amr bin Abasa, wa Nabi SAW menyuruh kita salat setelah terbit matahari, atau melarang kita salat sebelum terbit matahari. Khususnya bagi kita yang sibuk, kalau sudah sampai di luar tidak punya waktu lagi untuk salat duha misalnya abdi negara di pelayanan, tidak ada waktu untuk salat sunnah. Ini bagus, dimanfaatkan. Kan sampai sekarang ada syuruk ya. Nah, kita targetnya dalam sudah jelas, luar sudah terang. Paham tak? Dalam kaji dah jelas, di luar matahari dah terang. Pulang kita. Sah? Tidak boleh lama-lama sini nanti. Nah, ma'asyiral kiram. Jadi ini peluang. Kemudian
orang yang datang ke masjid untuk sholat subuh dapat berita gembira dari Nabi SAW bahwa di saat gelapnya menyeberang di atas sirat, di atas neraka jahanam, Allah akan berikan mereka cahaya yang terang. Tahu tak tuan-tuan, jembatan di atas neraka jahanam itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan gelap. Aneh juga, ada api tapi aneh, ya kan? Biasanya kalau ada api ada cahaya, sah? Ini enggak, api neraka di bawahnya tapi gelap di atasnya. Bisa? Bisa? Ya tuan-tuan, coba buktikan aja nanti. Nah, sah? Maka Allah sempurnakan dengan cahaya basyiril masya'ina bidzulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri berita gembira orang-orang yang suka berjalan ke rumah Allah di waktu gelap. Waktu gelap kan solat subuh dan solat isya, dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami pada hari kiamat nanti. Ma'asyir kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir solat subuh ini bisa menghilangkan penyakit berbahaya dari hati. Apa penyakit paling berbahaya di hati? Kemunafikan. Athqalus salati alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Sekarang kita tidak berat bagi kita. Oi, itu obat yang menghilangkan kemunafikan. Makanya dalam hadis yang juga tidak begitu kuat dikatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kau lihat seseorang yang senantiasa ke masjid, saksikan dia orang beriman. Kalau sudah disaksikan beriman, insya Allah hilang dari kemunafikan. Dan memang di hadis lain yang sahih dikatakan, man hafadha ala salatul subhi fil masjid arba'ina sabahan kutibat lahu bara'atan. Siapa yang menjaga solat subuh 40 pagi di masjid tidak putus, maka dihilangkan darinya atau diberikan padanya kebebasan dari dua hal, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Selamat, bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Tapi memang syaratnya agak berat sedikit. Apa itu? Tidak luput takbiratul ihram. Otomatis kalau tidak luput takbiratul ihram, dapat faedah lagi, salat sunatnya dapat. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Masih banyak lagi tuan-tuan. Gitu belum semangat juga ya? Belum semangat juga? Kita tambah lagi. Siapa yang sholat subuh berjamaah dan tadi malam sholat isya berjamaah, diberikan pahala sholat wajib semalaman. Kalau Ramadan kan sholat bersama imam tarawih sampai selesai dapat pahala sholat satu malam. Itu sholat sunat. Nunggu Ramadan dulu. Nah, ini setiap hari. Salat isya berjamaah di Masjid Sungayang nih. Besok salat subuh salat berjamaah di Masjid Sungayang. Sama dengan salat wajib semalam. Besar sekali rupanya kaum muslimin. Berapa untung tadi? 50. Kan 50. Salatnya cuma 5 kan? Kali 50. Kali 27. Belum lagi bonus-bonus lain ya. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa ya. Kita hidupkanlah masjid dia. Kalau bisa nanti subuhnya sampai belakang. Jangan ibu-ibu nanti pada cemburu. Besok kami tidak boleh lagi ke masjid katanya. Aman ibu-ibu. Tidak juga kayaknya untuk sementara ini. Ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan masih lagi.
Orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu dituliskan sholatnya sebagai sholatul abrar, dan mereka adalah tamu-tamu Allah yang pada hari kiamat ketika menyeberang seperti orang yang mengendarai kuda-kuda cepat berlari seperti kilat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi berazam kita jangan sekali-kali melalaikan sholat subuh berjamaah ini. Pokoknya tidak ada yang tidak enak. Tidurnya pun enak juga. Iya, tidur aja selesai sholat subuh di masjid ini sambil nyandar enak juga, sah? Iya, selesai sholat, mendak tahan nyandar situ sambil zikir menjelang terbit matahari, tertidur sedap juga. Apalagi sambil tidak tiduran. Apalagi kalau panitia, masya Allah, selesai kajian ada pula sarapan kan, wah, masya Allah. Kalau ada, iya, enggak. Kan lebih semangat orang. Ini mana tahu kan? Kalau sudah begitu, orang-orang yang biasa bersedekah dicari-cari tempat seperti itu. Sah? Maka kita lihat ada masjid yang kadang saldonya nol, tapi khidmatnya, servisnya luar biasa excellent. Bahkan ada tempat untuk menginap, ada tempat untuk makan, ada tempat berurusan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saldonya nol. Di mana dia dapat? Hamba-hamba Allah yang digerakkan hatinya. Sah? Makanya infak itu kenapa lebih banyak? Karena orang-orang semakin taat. Dan salah satu bukti taat adalah banyak berinfak. Makanya orang berani bikin masjid ya dengan kapasitas 70.000 orang salat. Kecil apa besar tuh? Biaya sendiri. Kenapa? Karena orang taat. Orang bisa memberikan bangun masjid dengan 50 miliar sendiri. Kemudian tidak ada kotak infak di masjid itu. Karena orang taat. Tahu dia fungsi masjid, bagaimana orang-orang yang sholat di masjid, bagaimana kebaikannya. Itu dia timba semuanya itu. Semua kelebihan tadi didapatkan orang-orang yang bangun masjid atau yang ngurus masjid. Makanya sekali lagi kita doakan semoga pengurus masjid ini dapat pahala sebanyak yang kita dapat hari ini. Kan kita bilang, ini saya bercanda nih ya, tapi serius juga. Ambillah pahala kami semua, tidak apa-apa, karena tidak akan berkurang. Sah? Tidak akan berkurang karena yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Tapi siapa yang menjadi penghalang seperti haji tadi? Haji Abu Jahal tadi jadi penghalang Nabi, maka dia menanggung dosa-dosa orang yang tidak mau beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harapkan semoga semua orang-orang yang mengurus rumah-rumah Allah lapangkan hatinya, berikan hidayah dan taufik, sehingga semakin banyak orang yang menikmati beribadah di rumah Allah, dia semakin banyak mendapatkan pahala. Ya, kita doakan ya. Kita doakan ya. Semoga para pengurus, para jemaah, dan khusus pengurus mendapatkan yang banyak ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Kita pulang aja Pak ya. Ya, kalau ada tersinggung tidak kena ya, tergeser tidak turun. Mohon dimaafkan ya. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah pasti kelemahan saya atau dari syaitan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan. Pada tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari, saya mohon dimaafkan, dan kalau perlu diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Masya Allah.